Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 68 praktikan laboratorium sistem informasi manajemen program studi teknik industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur dengan saya Muhammad Mikarul Lagi dengan NPM 102 0131 dan rekan saya Nayandra Agustira Nugraha dengan NPM 202 0142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang di membuat Dreamweaver. Informasi manajemen ialah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa dikarenakan sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web dari Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver dari Macromedia. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Adobe Dreamweaver memiliki banyak role yang memudahkan orang desain untuk mengedit dan membuat kode-kode dalam halaman web. Memiliki Foundry HTML yang mampu mengimport dokumen HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut. Pada saat ini banyak kos dengan UPN Veteran Jawa Timur yang belum menggunakan sistem transaksi yang efisien dan masih banyak menggunakan transaksi langsung atau tatap muka dan cara menggunakan website yang bisa diakses mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Dengan menggunakan website, maka akan meningkatkan pendapatan dikarenakan akan semakin banyak pembeli. Dalam laporan praktikum kali ini membahas tentang suatu sistem Dreamweaver untuk sistem informasi transaksi penyewaan kos, di mana sebuah penyewaan kos yang membangun sistem database untuk data di sistem transaksinya. Masalah pada modul 3 kali ini yakni bagaimana langkah-langkah dalam membuat sistem web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk transaksi penyewaan kos. Dan adapun tujuan dari praktikum modul 3 ini ialah pertama untuk mengetahui data kamar kos yang tersedia di public kos, untuk mengetahui data pelanggan yang melakukan transaksi penyewaan kos di public kos, dan untuk mengetahui data pemilik yang mendaftarkan kos pada public kos. Jenjang pustaka yakni sistem informasi manajemen. Sistem sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut, kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Fungsi dari sistem informasi manajemen yakni pertama meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dikarenakan unit sistem akan lebih terordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta keefektivitasan data yang lebih real-time dan akurat. Dan berikut manfaat dari SIM yakni menyediakan informasi yang menyediakan perhitungan harga pokok, produk, jasa, serta tujuan lain. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting. Dalam SIM terdapat 5 komponen yang meliputi sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem pencarian, sistem database, dan sistem manajemen data secara Dreamweaver. Dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0. Sistem
Untuk sistem operasi Mac, kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya, yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil alih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Pada 16 April 2007, Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan adanya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Dreamweaver memiliki fitur browser yang terintegrasi untuk melihat halaman web yang dikembangkan di jendela pratinjak program sendiri agar konten memungkinkan untuk terbuka di web browser yang telah terinstall. Aplikasi ini menyediakan transfer dan fitur sinkronisasi, kemampuan untuk mencari dan mengganti baris teks atau kode, untuk mencari atau kalimat biasa di seluruh situs, dan templating feature yang memungkinkan untuk berbagi satu sumber kode atau memperbaharui tata letak di seluruh situs tanpa server-side input atau scripting. Pengertian Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, atau developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor What you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya ialah tampilan hasil akhir web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Komponen dalam Dreamweaver yang pertama ada menu bar, insert bar, dokumen window, dokumen toolbar, panel text selector, panel group, situs panel, panel desain, dan panel kode. Dan ada pun langkah-langkah membuat website dengan Dreamweaver. Yang pertama, create new. Yang kedua, masukkan nama website yang diinginkan. Yang ketiga, jangan lupa untuk save project. Yang keempat, membuat label. Yang kelima, membuat halaman baru. Yang keenam, membuat background website. Yang ketujuh, membuat menu website. Yang delapan, sesuaikan dengan keinginan dan adapun fungsi-fungsi Dreamweaver. Yang pertama, untuk mendesain situs web, membuat program berbasis web, membuat template blog, dan membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Adapun kelebihan Dreamweaver yakni yang pertama, manajemen website dapat dilakukan dengan mudah. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan Anda untuk mengupload situs melalui built-in FTP, dikombinasikan dengan shortcut keyboard. Memperbarui situs bisa dilakukan dalam sekejap. Built-in FTP juga memungkinkan perubahan otomatis hak akses file, dan salah satu dari banyak keuntungan program ini karena dapat menyederhanakan proses pengerjaan. Dan program ini dilengkapi dengan berbagai tombol rollover. Anda tidak harus secara manual menulis kode tombol rollover, karena program ini akan melakukan semuanya untuk Anda di latar belakang. Built-in menu pop-up di Adobe Dreamweaver membuat super mudah untuk membuat halaman web yang tampak profesional dengan link navigasi. Dan tombol server slot include. Tidak seperti software pengembangan website lainnya, fitur ini sudah tersedia untuk penggunaannya. Dan banyaknya file template yang dapat dipilih sesuai selera. Hal ini memudahkan Anda dalam merancang website, terutama bagi pembuat. Adapun kekurangan Dreamweaver yang pertama, kekurangan utama penggunaan Dreamweaver adalah ketika seseorang harus membuat kode tambahan pada halaman web seseorang, yang artinya kekacauan untuk mesin pencari sambil menambah layer yang tidak bisa dipasang ke produksi Anda. Jika Anda ingin mengendalikan website di level teknis dan memaksimalkan efisiensi, Anda perlu untuk menulis kode sendiri. Dreamweaver baik-baik saja bagi situs yang tidak dimaksudkan untuk bersaing demi mencari peringkat.
Juga memungkinkan Anda untuk menulis dalam HTML jika Anda inginkan, karena memberikan Anda yang terbaik dari kedua dunia. Desain mudah dan confirm kode ini dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis. Adapun langkah-langkah pengerjaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nayandra Agustina Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayandra Agustina Nugraha, NPM 20032010142. Kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengaplikasikan software pada Dreamweaver. Langsung saja kita buka untuk Dreamweaver-nya. Di sini kita open saja dari home. Nah, lalu kita lihat ini untuk preview in Firefox. Nah, lalu di sini pada web ini kita bisa menekan untuk login untuk memasukkan username dan password. Lalu ada home di sini. Ada about tentang versi web ini. Langsung saja kita login. Kita tulis terserah di sini. Nah, pada ini username atau password yang Anda masukkan salah, berarti ini pada bagian yang gagal login. Lalu kita login ulang. Lucu. Nah, di sini pada kali ini ada input, yaitu kamar sewa, pelanggan, pemilik, pembayaran, dan data kamar sewa, pelanggan, pemilik, dan pembayaran. Pada input terdapat seperti ini, ada NIK pemilik, nama pemilik, nomor telepon pemilik, dan nomor rekening. Lalu insert record kembali dan lihat data. Di sini kita bisa memilih, bisa memasukkan NIK pemilik, bisa memasukkan nama pemilik, nomor telepon pemilik, dan nomor rekening. Lalu kita juga bisa lihat data. Di sini ada banyak data. Lalu ke input lagi, kembali juga bisa. Lalu kita juga bisa logout di sini. Nah, logout di sini akan pastikan data yang telah diinput Anda sudah benar, lalu pencet logout lagi maka akan logout. Lalu kita login kembali. Nah, di sini kita ke bagian pemilik. Kita coba memasukkan NIK pemilik. 2416. Ya. Untuk nomor telepon pemiliknya 0821 465 79812. Lalu untuk nomor rekeningnya kita 33557 819 52 476. Lalu record, kita lihat data. Di sini sudah masuk, yaitu Noviar 2416 dengan sekian. Lalu kita bisa input kembali di sini. Jika sudah, kita bisa logout lagi, logout. Maka sudah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dapat dilihat di database pemilik sudah tercantumkan di sini Noviar 416 dengan nomor telepon seperti ini dan nomor rekening seperti ini. Lalu langsung saja kita ke bab 3. Pada langkah-langkah pengerjaan di sini ada aktifkan apa aja, buat folder, buat database, dalam add user, buka aplikasi Dreamweaver, ubah tampilan desain, klik site, new site, seperti ini semuanya. Setelah selesai, sini kita memasukkan semua screenshotnya, dan sini ada tampilan home, ada hasil dan pembahasan. Sini screenshot semua output yang sudah didapatkan.
Lalu untuk analisa outputnya pada halaman home, berdasarkan output sistem implementasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 41 merupakan template menu home .php terdiri dari menu home, login, dan about. Pada halaman login, berdasarkan output sistem informasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.2 merupakan template menu login .php terdiri dari menu username dan password. Lalu untuk halaman sukses, berdasarkan output sistem pemrograman sistem kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 4 merupakan template menu sukses PHP dari menu input dan data. Pada halaman gagal login, output sistem informasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.4 merupakan tampilan menu gagal PHP terdiri dari menu login untuk kembali ke halaman login. Halaman logout, berdasarkan output sistem implementasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.5 merupakan tampilan menu logout terdiri dari menu logout untuk kembali ke halaman host. Untuk halaman about, sistem informasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 46 merupakan tampilan menu about terdiri dari informasi tentang versi sistem. Lalu halaman input pemilik, berdasarkan output sistem informasi pemrograman web sistem penyewaan kos di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.7 merupakan tampilan menu input pemilik PHP terdiri dari nick pemilik, nama pemilik, nomor telepon pemilik, dan nomor rekening. Untuk halaman data pemilik, merupakan tampilan menu data pemilik PHP terdiri dari NIK pemilik, nomor pemilik, nomor telepon pemilik, dan nomor rekening. Untuk halaman input pelanggan, merupakan tampilan menu input pelanggan.php terdiri dari NIK pelanggan, NIK pemilik, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pemilik, lalu profesi. Untuk halaman data pelanggan, ada tampilan menu tentang NIK pelanggan, NIK pemilik, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pemilik, dan profesi. Untuk halaman input kamar sewa, ada tampilan menu input kamar sewa.php terdiri dari nomor kamar, nomor NIK pemilik, luas kamar, fasilitas, dan jenis kamar. Lalu untuk halaman data kamar sewa, ada tampilan menu yang terdiri dari nomor kamar, NIK pemilik, luas kamar, fasilitas, dan jenis kamar. Halaman input pembayaran, tampilan menu input pembayaran terdiri dari nota pembayaran, nomor kamar, jenis pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Lalu untuk halaman data pembayaran, ada merupakan tampilan menu data pembayaran.php yang terdiri dari data pembayaran, nomor kamar, jenis pembayaran, metode pembayar, dan tanggal pembayaran. Lalu untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, data sewa yang tersedia di Babikos adalah nomor kamar 101 dengan luas kamar 3x2,5 meter dan jenis kamar yaitu C, nomor kamar 102 dengan luas kamar 3x3 meter dan jenis kamar yaitu B, nomor kamar 103 dengan luas kamar 3x3 dan jenis kamar B, nomor kamar 4 dengan kamar 3x3 dengan jenis kamar B, nomor 5 dengan luas kamar 3x3,5 dan jenis kamarnya yaitu A, nomor 106 dengan luas kamar 3x4, jenis kamarnya itu S, nomor kamar 7 dengan luas 3x4 dengan jenis kamar S, 108 dengan luas kamar 3x3 dengan jenis kamar A, 109 dengan luas kamar 3x4 dan jenis kamarnya yaitu S, dan nomor 110 dengan luas kamar 3x3 dengan jenis kamar A. Lalu pada 2, data pelanggan yang melakukan transaksi di Babikos yaitu Boris dengan NIK 2407, beralamat di Rungkut, nomor telepon 082456597878, Timothy dengan 2408, beralamat di Pondok Chandra, nomor telepon 92153458765, Obama dengan NIK 2309, beralamat di Medokan Ayu dengan nomor telepon 0852431127, Gading dengan NIK 2410, beralamat Medokan Sawah, nomor telepon 0823 Wira dengan NIK 2411, beralamat di Gunung Anyar dengan nomor telepon sekian, Andre dengan NIK 2412, beralamat di Medokan Sawah Barat dengan nomor telepon sekian, Citra NIK 2413, beralamat di Medokan Sawah Timur dengan nomor telepon sekian, lalu Indri dengan NIK 2412, beralamat di Dayu Agung dengan nomor telepon sekian, Intan NIK 2415, beralamat di Kebomas dengan nomor telepon sekian, Nurah dengan NIK 2416, beralamat di Katintang dengan nomor telepon sekian.
Lalu ada di sini data pemilik kos yang terdaftar di public kos yaitu 2407, Labrando dengan 33578192, Andra dengan 24 NIK 2408 dengan NIK sekian, Haki dengan 24 NIK-nya 2409 dengan NIK sekian, Damai dengan NIK 2410 dengan nomor rekening sekian, Asraf dengan NIK 2411 dengan nomor rekening sekian, Mahfud dengan NIK 2412 dengan nomor rekening sekian, dan Ben NIK 2412 nomor rekening sekian, Bagus NIK 2414 dengan nomor sekian, dan Daniel NIK 2415 dengan NIK sekian. Lalu untuk sarannya, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 adalah: 1. Sebaiknya praktikum dilaksanakan secara lebih interaktif dan menarik agar praktikan dapat menyerap ilmu dengan baik. Yang kedua, sebaiknya materi dalam modul senantiasa diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dihadirkan secara lebih detail. Lalu sekian presentasi dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.